seminar vaksinasi pneumonia sendiri itu diikuti kurang lebih 100 peserta. Dan mengapa seminar ini diadakan? Yang pertama itu sebagai awareness kepada masyarakat bahwa vaksinasi pneumonia atau paru-paru basah ini sangat penting, dan selain itu pun memberitahukan kepada masyarakat bahwa SNCRS Legerjo menyediakan vaksin pneumonia sendiri. Jadi lebih baik masyarakat melakukan vaksinasi lebih awal daripada setelah sakit gitu loh Mas. Biayanya sendiri itu 965.000 dan itu belum termasuk dengan biaya administrasi. Harapannya agar masyarakat lebih aware lagi bahwa vaksinasi pneumonia atau paru-paru basah ini sangat penting. Jadi kalau pneumonia itu kita sebut sebagai penyakit radang paru-paru. Ya, penyebabnya sebenarnya banyak, bisa dari virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Tapi memang paling sering penyebabnya itu adalah karena bakteri. Ya, kalau bakteri itu kan juga banyak macam-macamnya, wah saya nggak tahu ratusan atau mungkin bahkan lebih ya. Tapi kira-kira dari penelitian disebutkan sekitar 20-25% yang paling sering banyak menyebabkan streptococcus pneumonia adalah streptococcus pneumoniae atau disebut pneumococcus. Ya, makanya akhirnya diciptakan orang-orang itu akhirnya menciptakan vaksin. Nah, vaksin pneumococcus ini tujuannya adalah supaya orang-orang itu tidak terkena pneumonia yang karena streptococcus pneumonia atau pneumococcus ini, dan bisa istilahnya bisa lebih sehat ya. Jadi kalau vaksin pneumococcus itu sendiri ada dua macam sebenarnya. Yang terutama yang kita pengen sampaikan kalau untuk orang-orang yang belum pernah vaksin, memang kita berikan adalah vaksin pneumonia conjugate. Jadi atau kita nyebutnya PCV. Ya, pneumonia conjugate vaksin. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan sel memori di dalam tubuh kita. Akhirnya si tubuh kita akan mengingat si kuman ini dan akan mempunyai pertahanan tubuh, membentuk antibodi sehingga saat kita terserang dari kuman ini dia tidak akan menyebabkan sakit seperti itu. Faktor terbesar memang terutama ya usia ya, karena dengan usia itu diperkirakan orang akan semakin lebih rentan. Kalau untuk dewasa itu di atas 50 tahun, kemudian kalau untuk anak-anak di bawah 2 tahun, ya terutama adalah 65 tahun bahkan dikatakan ya. Nah kemudian orang-orang dengan sakit tertentu ya, misalnya dia masih muda, umurnya 50 atau 40 tahun tapi punya sakit gagal ginjal, atau dia punya sakit jantung, punya sakit kencing manis, kemudian punya sakit paru-paru misalnya asma, kemudian punya sakit sakit lain yang masih berat itu misalnya gangguan daya tahan tubuh ya. Jadi kan sekarang ada autoimun, seperti itu juga disarankan untuk diberikan vaksin di usia yang lebih muda.